Alhamdulillah Ustaz, ada rekan saya yang bertanya, kita hidup di dunia ini katanya untuk ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sebuah ungkapan seorang hamba itu tidak akan masuk ke dalam surga melainkan karena rahmat Allah sekalipun dia beribadah. Artinya ibadah itu tidak akan pernah cukup. Bagaimana pendapat Ustadz akan hal ini, Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Saya buat ilustrasi sederhana begini. Kapan si bos ini, majikan ini, pemilik perusahaan, suka sama karyawan ini? Saya demen nih sama dia. Apakah tiba-tiba nih direktur tiba-tiba suka sama dia? Tiba-tiba sayang sama nih karyawan? Hah? Saya kira nggak ada teman-teman yang akan jawab begitu. Nggak ada. Pasti semua itu ada yang namanya sebab akibat. Pasti. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan tingkat perbuatan dia. Nah, disinilah rahmat, kasih sayang Allah. Nah, saya mengilustrasikan kasih sayang ini dulu. Ibarat menu makanan, ada menu standar, ada menu bintang 5 nih. Menu standar ya semua orang deh menikmatinya. Semua orang dapat goodie bag ketika dia masuk ikut event itu. Lomba itu dapat kaos, semua dapat goodie bag. Tapi yang dapat sertifikat, yang dapat hadiah, apakah semua peserta jamaah teman? Tidak. Nggak mungkin semuanya dapat. Kalau semua dapat, ya ngapain diadain lomba? Apakah berarti semua peserta itu kagak disayang sama penyelenggara? Ya kalau nggak disayang, ditendang inti dari luar. Semuanya diterima dengan tangan terbuka. Tapi ada orang yang paling dia sukai, paling dia senangi. Siapa dia? Yang memenuhi standar penilaian dia dengan tingkatan yang berbeda-beda. Dari tingkatan-tingkatan itu ada lagi yang paling dia sukai. Siapa yang the best? Ini yang paling hebat. Rahmat Allah pun gitu jamaah. Ada rahmat yang bersifat standar. Orang kafir menikmati. Orang kafir dia bisa makan enak, sehat walafiat. Dia bisa menggali kekayaan yang ada di alam semesta. Dia bisa itu. Lahir dalam kondisi tubuh. Oh ini ateis. Oh ini membenci Quran. Dia hidup dengan bisa jadi kaya, duitnya banyak. Orang melihat begitu. Tapi ingat, ini hanya nasi putih sama sambal. Standar ini menunya. Ada tempe, ada steak. Ini hanya sekedar contoh aja, pendekatan. Begitulah rahmat Allah. Ada rahmat yang bersifat spesial. Khas, khusus ini diberikan. Apa itu? Iman. Amal soleh. Dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Ini rahmat yang mahal. Dikasih rahmat oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dicintai oleh Allah, diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah sayang sama dia, yufaqihu fid din, Allah jadikan dia itu faham tentang agama. Inilah rahmat. Sehingga dia mulai belajar ngerti mana halal, mana haram, beramal saleh. Berarti dialah yang dirahmati, disayang. Ya iya akhirnya masuk surga dengan sayang Allah, bukan kita. Kalau bukan karena sayang Allah, kita tidak bisa beramal saleh. Ini semua karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Ini yang harus kita fahami. Kalau kita memahami konsep akidah ini, keyakinan ini, maka akan muncul sebuah sikap dan perilaku pada diri kita. Apa itu? Tawadhu', merendah. Coba ungkapan Rasulullah SAW kepada Umar ibn Khattab. La tansa min du'ai ya ukhay. Saudaraku, jangan lupa mendoakan saya. Dia ngomong siapa ini teman-teman? Ini yang ngomong Rasulullah SAW, ngomong sama Umar bin Khattab.
wahai saudaraku, jangan lupa doain saya. Rasulullah ini yang ngomong sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Masya Allah. Umar pun diajari radhiyallahu anhu, wahai Umar, di negeri Yaman itu ada laki-laki yang bernama ini, Uwais dari suku Al-Qarn. Tandanya tubuhnya begini, begini, begini. Kemudian dia memiliki orang tua yang begini. Kalau kamu bertemu sama dia, nanti wahai Umar, kamu minta istighfar sama dia, minta doa kamu sama dia. Dia itu mustajab doanya. Coba kita pikirin ya ikhwah. Siapa yang kedudukannya lebih tinggi? Umar bin Khattab atau Uwais? Tawadhu yang luar biasa. Ya, tawadhu ya. Karena mereka sadar bahwa apa yang mereka perbuat ini rahmat Allah. Sekarang dirahmati, belum tentu berikutnya dia dirahmati. Makanya kita sering dengar Abu Bakar suka nangis, Umar suka menangis, sampai di pipinya ada garis hitam. Inilah mereka sadari semua yang datang dari rahmat. Lahir perilaku, tawadhu, nggak sombong, lembut, menghargai orang. Bisa jadi kebenaran itu datang dari orang, bukan dari saya. Inilah, lihat, rentetan dari iman, melahirkan sebuah keyakinan, lahir sebuah apa? Sikap. Masuk surga karena rahmat Allah. Artinya, Allah akan sayang kalau kita juga sayang sama Allah. Gimana kita sayang sama Allah? Amalnya. Ya, koreksi diri kita. Apakah saya dan Anda sudah sayang sama Allah?